Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelum kita melangkah terlalu jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Dengan izin Tuhan, perkenalkan, nama saya Ince Megawati Saputri Darasia, biasa disapa Ince atau Mega. Saya sedang menduduki bangku kuliah di salah satu universitas di Makassar, yaitu Universitas Negeri Makassar. Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan jurusan saya Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Nah, tujuan saya berada di depan kalian semua, yaitu tidak lain dan tidak bukan dan tidak jauh dari tugas kuliah saya, yaitu untuk menjelaskan apa saja tugas-tugas perkembangan peserta didik. Dan itulah tadi perkenalan saya, dan selanjutnya saya akan memasuki tugas pokok saya, yaitu tugas-tugas perkembangan. Nah, di sini tugas-tugas perkembangan ada beberapa ahli mengemukakan bahwa apa saja itu tugas perkembangan. Nah, yang pertama itu dikemukakan oleh Elizabeth B. Harlock pada tahun 1978. Dan dia mengemukakan bahwa tugas perkembangan yaitu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangan yang mulai belajar memantapkan identitas diri. Nah, yang selanjutnya itu ada tahap dorongan atau motivasi yang dikemukakan oleh Morgan, bahwa segenap tingkah laku distimulir dari dalam, bahwa motivasi adalah merupakan dorongan, keinginan sekaligus sebagai sumber daya penggerak melakukan sesuatu yang berasal dari dalam dirinya. Nah, yang selanjutnya teori dinamisme yang dikemukakan bahwa di dalam organisme yang hidup itu selalu ada usaha positif. Ia akan mencari pengalaman baru. Dan selanjutnya ada menurut Kartono yang berpendapat bahwa ekstensi anak dipastikan oleh adanya yang pertama segenap kualitas hereditas, dan yang kedua pengalaman masa lampau dan masa sekarang dalam satu lingkungan sosial tertentu dan sebagai produk proses belajar secara kontinu. Nah, yang selanjutnya itu ada menurut Hafik Hartz pada tahun 1953 bahwa dia mengemukakan bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. Secara garis besar, Hafik Hartz menegaskan bahwa tugas-tugas perkembangan yang dilakukan seseorang pada masa kehidupan tertentu adalah disesuaikan dengan norma-norma sosial serta norma-norma budaya. Tugas-tugas perkembangan ini dituntut adanya korelasi antara potensi diri dan pendidikan yang diterima anak serta norma-norma sosial budaya yang ada. Dan menurut Hafik Hartz itu tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan secara individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Nah, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan berbahagia, dan tetapi apabila tidak berhasil, dia akan kecewa dan dicela oleh orang tua atau masyarakat di sekelilingnya, dan perkembangan selanjutnya dia akan mengalami kesulitan. Nah, yang selanjutnya menurut Harlock pada tahun 1981, dia menyebutkan bahwa tugas-tugas perkembangan itu sebagai social expectations, dalam artian setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu. Yang penting memperoleh
pola perilaku yang disetujui berbagai usia sepanjang tentang kehidupan. Nah, itulah tadi menurut para ahli, dan selanjutnya mungkin bisa mencakup semuanya apa saja pengertian tugas-tugas perkembangan. Nah, menurut umum, tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menentukan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Nah guys, itulah tadi penjelasan tentang tugas-tugas perkembangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas apa saja sumber-sumber faktor perkembangan. Nah, di sini sumber faktor-faktor perkembangan ada 4. Yang pertama, kematangan fisik, yang misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot. Nah, yang kedua, belajar bertingkah laku, bergaul dengan lain jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan seksual. Nah, yang kedua itu sumber faktor-faktornya yaitu tuntunan masyarakat secara kultural. Nah, di sini misalnya belajar membaca, belajar berhitung, belajar bergaul, dan belajar berorganisasi. Nah, yang kedua, dan yang ketiga sumber faktor-faktornya yaitu tuntunan dari dorongan secara individu, dorongan cita-cita secara individu, yang misalnya memilih pekerjaan dan memilih teman hidup. Nah, yang keempat itu tuntunan norma-norma agama, yang misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik sesama manusia. Nah, itulah tadi sumber faktor-faktor perkembangan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tugas perkembangan pada masa anak-anak. Di sini Hafik Harts membagi tugas perkembangan selama rentang kehidupan manusia. Yang pertama itu pada masa bayi anak-anak pada umur 0 sampai 6 tahun. Nah, yang pertama, belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Nah, belajar berjalan terjadi pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Pada usia ini, tulang kaki, otot, dan susunan syarafnya telah matang untuk belajar berjalan. Nah, yang kedua, belajar memakan makanan padat. Nah, di sini hal ini terjadi pada tahap kedua. Sistem alat-alat pencernaan makanan dan alat-alat pengunyah pada mulut sudah matang untuk hal tersebut. Nah, yang ketiga itu belajar berbicara, mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain dengan perantara suara itu. Untuk itu diperlukan kematangan otot-otot dan syaraf alat bicara. Nah, yang keempat, mencapai kestabilan jasmania. Nah, keadaan jasmani anak sangat labil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak cepat sekali merasakan perubahan suhu sehingga temperatur badannya mudah berubah. Nah, yang selanjutnya yang kelima, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Pada mulanya dunia ini bagi anak merupakan suatu keadaan yang kompleks dan membingungkan. Lama-kelamaan anak dapat mengamati benda-benda atau orang-orang yang di sekitarnya. Perkembangan lebih lanjut, anak menentukan keturunan dan dapat membentuk generalisasi atau kesimpulan dari berbagai benda pada umumnya mempunyai ciri yang sama.
Nah, yang keenam, belajar membedakan benar dan salah dan mulai mengembangkan hati nurani. Nah, belajar mengadakan hubungan baik dan buruk yang berarti mengembangkan kata hati anak kecil dikuasai oleh hedonisme naif, di mana kenikmatan dianggapnya baik sedangkan penderitaan dianggapnya buruk. Atau hedonisme adalah aliran yang menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya bertujuan mencari kekuatan dan kebahagiaan. Apabila anak bertambah besar, ia harus belajar pengertian tentang baik dan buruk, benar dan salah, sebab sebagai makhluk sosial atau bermasyarakat, manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan atau kenikmatan sendiri saja. Nah, selanjutnya tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama itu mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Hakikat atau tujuannya yang pertama, belajar melihat kenyataan anak wanita sebagai wanita, anak pria sebagai pria. Yang kedua, berkembang menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lainnya. Yang ketiga, belajar bekerja sama dengan orang lain dengan mencapai tujuan bersama. Yang keempat, belajar memimpin orang lain dan mendominasinya. Selanjutnya, yang kedua itu tugas perkembangan, yaitu mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Hakikat tugasnya itu remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria dan wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Nah, hakikat tugasnya itu, tugas ini bertujuan agar remaja merasa bangga atau bersikap toleran terhadap fisiknya, menggunakan dan memelihara fisiknya secara efektif dan merasa puas dengan fisiknya tersebut. Nah, yang keempat, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan dari orang dewasa lainnya. Hakikat tugasnya yaitu membebaskan diri dari sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan atau bergantungan pada orang tua, mengembangkan afeksi atau cinta kasih kepada orang tua, dan mengembangkan sikap respek terhadap orang dewasa lainnya tanpa bergantung kepadanya. Nah, selanjutnya tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Nah, di sini tugas perkembangan di fase dewasa awal, yang pertama itu mampu menjalin hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lainnya. Yang kedua itu mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. Yang ketiga, menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakannya secara efektif. Nah, yang keempat itu memiliki keberdirian sendiri emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Yang kelima, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Nah, yang keenam, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk sesuatu pekerjaan. Selanjutnya itu belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Dan terakhir, mengembangkan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat. Nah, selanjutnya tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Tugas perkembangan ini yaitu yang pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa.
Yang kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Ketiga, membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, berbahagia. Dan keempat, mengembangkan kegiatan-kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. Yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya. Dan yang terakhir, menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Nah, yang selanjutnya tugas perkembangan pada masa orang tua atau usia lanjut. Nah, itu tugas-tugas perkembangannya. Yang pertama, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan semakin menurun. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Kelima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan. Dan keenam, memelihara kondisi dan kesehatan. Dan yang terakhir, kesiapan menghadapi kematian. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya apa itu tugas-tugas perkembangan, sumber faktor-faktor perkembangan dan perkembangan pada masa anak-anak atau masa bayi, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa akhir, dan masa orang tua. Nah, setelah saya menjelaskan, semoga ini dapat menjadi awal pertama saya membuat video seperti ini, bisa selanjutnya lebih baik lagi. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan selanjutnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan dirinya untuk menonton video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe. Nah, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, channel ini. Semoga video selanjutnya saya dapat mengupload kembali. Dan thank you for watching, guys. Dah.